ininya nggak aku pegang untuk remote-nya, dan throttle-nya itu juga aku nolin ya, dan dia stabil guys di situ guys. Mantap ini guys, tuh stabil banget. Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini aku akan berikan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan fitur terbaru ya dari Betaflight. Kebetulan ini juga barusan rilis, stable rilisnya untuk Betaflight 4.6 atau udah di renew ya, namanya jadi Betaflight 2025.12. Jadi kita akan coba firmware terbaru dari Betaflight dan kita coba fitur yang paling oke ya di firmware terbaru, yaitu terkait altitude hold atau position hold. Dan untuk kuatnya ini aku pakai ini drone rakitan. Ini sebenarnya pakai framenya si Pavo 20 Pro ya, yang versi 2. Dan ini untuk speknya itu kalian bisa lihat ya di layar. Dan yang terpenting kalau menggunakan fitur altitude hold atau position hold, kita harus pakai modul GPS guys. Untuk jenis GPS-nya itu terserah, boleh yang pakai kompas atau yang support kompas, atau boleh yang enggak. Nah kebetulan untuk GPS saya ini menggunakan HG-LRC M100 dan ini support kompas ya. Nanti aku tunjukkan caranya juga untuk cara nyeting kompasnya itu seperti apa. Oke, pertama kita mesti flashing ya dengan firmware Betaflight yang terbaru. Ini aku pakai laptop ya untuk ngeflashnya. Jadi kita perlu konekkan di sini. Oke teman-teman, jadi untuk Betaflight konfigurator yang terbaru itu kita sekarang nggak perlu melakukan instalasi guys. Jadi kalian bisa open via web browser, direkomendasikan menggunakan Google Chrome ya. Jadi kita bisa menuju ke alamat app.betaflight.com. Nah di sini, oke, di sini kalian pastikan untuk versi dari konfiguratornya itu versinya adalah 2025.12.1 ya. Ini ketika video ini dibuat, ini yang versi paling baru. Oke, jadi untuk melakukan update firmware itu kita bisa menuju ke update firmware di bagian sini. Oke, nah di sini itu kita perlu pastikan untuk yang di bagian sebelah kiri ini untuk memilih board atau FC, jenis FC yang kita mau flash ya. Karena saya pakai Beta FPV, jadi ini aku cari Beta FPV F405. Nah di sini, oke. Nah di sini kalian bisa lihat guys, untuk stable release yang terbaru itu udah muncul ya, untuk yang versi 2025.12.1 atau Betaflight 4.6 lah ini sebelumnya. Oke, terus kita tinggal menuju ke bagian yang sebelah kanan. Nah di sini ini kita tinggal sesuaikan guys untuk parameter yang kita butuhkan ketika mau build firmware-nya. Untuk radio protokol, karena RX-nya aku menggunakan Express LRS ya, jadi ini memang benar pakai CRSF. Lalu telemetri protokolnya kita biarin aja default. Untuk OSD protokol, karena aku menggunakan digital ya, kita pakai yang digital. Kalau misalkan kalian pakai analog, kalian tinggal pilih analog aja guys. Terus untuk motor protokolnya ini benar udah menggunakan D-Shot ya. Nah untuk fitur altitude hold dan position hold di other options di menu ini kita perlu tambahkan guys. Jadi kita pencet di sini. Nah di sini kita perlu tambahkan altitude hold ya, satu. Terus yang kedua kita geser ke bawah. Di sini ada magnetometers. Nah magnetometers ini berguna kalau misalkan GPS modul yang kalian pakai itu menggunakan kompas ya, atau support kompas. Itu kalian perlu centang ini. Kalau misalkan GPS kalian nggak support kompas, jadi kalian bisa abaikan ini, nggak perlu dicentang. Karena GPS saya itu support kompas, ini aku centang. Terus position hold yang di sini juga aku centang guys. Oke, nah jadi kita lihat di sini kita udah memasukkan fitur altitude hold
lalu ada magnetometer sama position hold ya. Di sini ada VTX, ini aku bisa delete guys karena ini nggak kepake ya kalau kita pakai digital. Jadi untuk optionnya itu ini aja. Oke, jika udah kita tinggal pencet load firmware online ya. Di sini dia akan download dan akan nge-build guys. Nah di sini udah ada keterangannya, statusnya itu udah sukses di build dan di download ya, di lokal ya, di cache. Lalu kita tinggal lakukan flash firmware guys sini. Oke. Nah di sini kita perlu backup. Untuk settingan yang lama kita save aja di sini. Nah di sini dia akan mulai flashing. Kita pilih dulu untuk portnya, kita connect. Nah dia akan mulai erase firmware yang lama, lalu akan nge-flash firmware yang terbaru. Nah guys, untuk kalian yang misalkan stuck ya, atau dia nggak bisa flash ya, ada kemungkinan itu kalian mesti copot modul GPS kalian guys, karena ada beberapa FC yang memang ketika melakukan update atau flashing firmware, kalau GPS-nya lagi tercolok itu kadang dia stuck guys di init bootloader. Jadi kalian mesti copot baru lakukan flashing ya. Ada beberapa FC yang sensitif ya, dia nggak bisa di flash kalau misalkan GPS modulnya masih dalam keadaan tercolok. Nah di sini udah selesai ya untuk flashnya. Oke, kita tinggal connect guys di sini. Oke, ini kita udah connect ya, dan ini dia minta untuk akselerator meternya itu di-calibrate lagi. Kita close aja ini. Kita bisa pencet aja nih asal calibrating accelerometer. Nah ini masih kosongan guys karena kita baru flash, dan ada baiknya kalian sebelum tadi flashing ke firmware terbaru ya, kalian lakukan backup. Memang versinya masih versi 4.5 ya, mungkin ada beberapa komen yang mungkin nggak kompatibel ya dengan yang versi terbaru ini. Cuman nggak apa-apa, daripada nyeting ulang ini kan banyak guys ya. Biasanya aku males, jadi kita ke command line ya. Di sini command line interface. Nah di sini kita perlu load backupan kita load. Nah di sini ini adalah backupan punya saya nih. Ini adalah command default ya sebenarnya yang sebelumnya aku lakuin. Nah kalau udah kita tinggal execute aja guys. Set. Nah dia akan langsung otomatis reboot ya. Nah di sini itu dia akan udah ke configure ya, ngikutin settingan yang lama, cuman udah menggunakan firmware yang terbaru. Nah ketika backup itu udah di load ya, ini kita pastikan aja terutama untuk bagian GPS ya, ini kita cekin satu-satu untuk settingannya itu udah terkonfigur dengan baik apa enggak. Kita cek di bagian ports dulu. Nah GPS saya itu ke connect di UART 1 guys di sini. Nah di sini makanya di sensor inputnya ini dipilih GPS, kemudian baud rate-nya di 115/200 ya. Kemudian kita cek di bagian GPS di sini. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini GPS-nya itu otomatis akan enable ya. Dan di sini kalau misalkan GPS-nya berfungsi di bagian atas ini, di sini juga akan menyala guys, untuk menunjukkan bahwa modul GPS-nya itu aktif. Dan kalau kalian lihat di sini, walaupun saya ada di dalam ruangan ya, di dalam rumah, di sini ternyata GPS modul punya saya nih HGLRC M100 itu ternyata bisa nangkep satelit guys. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini udah bisa ngelok dapat satelit lebih dari 10 ya. Di sini berarti GPS-nya udah berfungsi ya dengan baik. Nah terus yang paling tricky itu adalah nyeting magnetometer atau kompas guys. Dan di sini di bagian configuration ya, untuk nyeting kompas itu kalau GPS modul kalian itu support kompas, kalian bisa enablein guys di sini. Nah ini kita enablein. Di sini nanti yang pojok kanan atas nih, ini akan nyala guys untuk sensor kompasnya. Ini kita save and reboot dulu.
Oke, kita cek lagi di bagian configuration. Nah, kalian lihat ya di sini magnetometernya dia nyala, guys. Terus yang paling tricky adalah nge-setting atau alignment magnetometer, guys. Karena kalian mesti tahu posisi dari magnetometer yang ada di GPS modul kalian. Nah, di sini kalau kalian misalkan mau alignment si kompas atau magnetometer ya, kalian bisa cek guys di bagian GPS modul kalian itu, kalian perlu baca untuk manualnya ya. Dan kalau untuk modul saya nih HGLRC M100, dia kompasnya itu untuk utara itu dia sebenarnya gini ngadepnya. Nah, kayak gini nih. Utara itu dia ngadepnya ke sana guys. Cuman karena saya masangnya seperti ini kebalik ya. Jadi dia mesti di yaw ya, di yaw 180 derajat, dan posisi kompas ini kan antena ya, dia itu ada di bawah, jadi mesti di rolling ya. Terus untuk elevation atau kemiringan ini kalian bisa lihat ya, ini nggak bener-bener datar, jadi ada agak miringnya ya di sini. Di sini dia miring sekitar 17 derajat. Jadi untuk kemiringan atau pitch-nya ini mesti kita set sekitar 17 derajat ya. Ini aku ukur itu 17 derajat. Nah, karena kita tahu cara alignmentnya ya, supaya kompasnya itu alignmentnya itu benar. Jadi di sini di bagian magneto alignment ini kalian pilih custom guys, sesuaikan dengan yang aku jelasin tadi ya. Berarti untuk roll degree-nya ini kita harus putar sebanyak 180. Lalu untuk yaw degree ini juga aku putar sebanyak 180. Lalu untuk kemiringan atau pitch ini kita tinggikan sebanyak 17 derajat ya. Oke, kita coba save and reboot. Nah, kita coba masuk lagi ke configuration. Terus untuk sensor configuration di sini ada pilihan magnetic declination. Nah, declination ini aku coba jelasin ya. Oke guys, jadi untuk magnetic declination itu kita perlu aplikasi bantuan ya. Di sini saya install yang namanya Kompas ya. Ini kalian bisa dapetin di aplikasi Play Store. Ini kita coba buka aja. Nah, di sini itu ada Kompas, dan di sini itu ada pilihan M. M itu artinya magnetic, sedangkan T ini adalah true location atau true heading ya. Jadi dia ngarah utara itu tidak berdasarkan medan magnet, tapi berdasarkan emang benar-benar utara, berdasarkan posisi atau lokasi dari kita ya di muka bumi. Dan di sini kalau misalkan kita pingin tahu berapa sih magnetic declination-nya, ini kalian tinggal pencet yang ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ada magnetic declination itu di posisi atau di lokasi saya itu di 0,4475 sekian ya. Jadi sekitar 0,4. Maka kita nanti isi nilainya sebesar 0,4. Nah, karena kita tahu untuk magnetic declination itu nilainya 0,44 sekian ya. Jadi kita bisa isi guys untuk bagian sini itu sekitar 0,4 ya. Di sini hanya 1 desimal aja, karena kalau misalkan aku tambahin gini tuh dia nggak bisa, hanya emang 1 desimal doang ya untuk presisinya. Gak apa-apa, kita tinggal save and reboot. Nah, untuk mengetahui nilai hover untuk quad itu kita bisa lakukan tes guys. Jadi kita bisa lakukan, bisa di dalam ruangan juga ya, kalau misalkan drone-nya itu kecil. Jadi kita coba terbangkan aja untuk drone si Mako 20 Pro ini. Ingat ya, untuk nilai hover masing-masing quad itu beda-beda guys. Bahkan untuk quad yang sama tapi kalian beda baterai, itu nilai hovernya juga akan beda. Oke, ini kita akan coba terbangin aja. Kita coba hover aja ya di sini. Nah, di sini di indikator di sebelah kiri bawah itu kalian lihat ya, untuk bagian throttle
itu dia stabilnya itu di kisaran 37 sampai 38%. Jadi nilai ini yang nanti akan kita input masukkan di nilai throttle hover di Betaflight. Nah, setelah kita tahu nilai hovernya itu sekitar 1370-an ya, ini kita perlu set guys untuk altitude hovernya itu di bagian file save, di bagian GPS rescue. Nah, di sini guys di throttle hover ini penting guys, ini yang menentukan kuatnya itu bisa anteng apa enggak ya. Ini kalian mesti ganti tadi berapa, sekitar 37% ya untuk throttle-nya, itu berarti sekitar 1375 lah. Nah, oke, ini berarti untuk hovernya ini udah bener ya, kita tinggal save and reboot. Nah, terus untuk setting selanjutnya untuk aktifkan position hold dan altitude hold ya, itu kita pergi ke bagian modes ya di sini. Nah, di sini settingan aux atau channel ya. Biasanya aku ada 4 ya di sini. Kita perlu tambahkan, ini kita unhide dulu untuk yang altitude hold. Nah, ini kita tambahkan guys, kita setting di aux 5 ya. Ini kita geser ini, lalu kita cari position hold. Nah, di sini kita samakan guys untuk aux channelnya, untuk aux 5 juga, dan ini kita geser ya ke sini. Jadi ketika aktif untuk aux 5 atau channel 5 ini akan mengaktifkan dua-duanya ya, altitude hold dan position hold. Terus ini ada GPS rescue, kita aktifin aja juga ini di aux 6. Nah, kayak gini kira-kira. Ini kita save, kita hide. Nah, settingannya kira-kira kayak ini guys. Jadi kita perlu tambahkan altitude hold, position hold ya, dan GPS rescue ya, kalau kalian juga butuh. Nah, terus bagi kalian yang GPS modulnya itu nggak support kompas tapi pingin fitur altitude hold atau position hold, itu kalian ada settingan tambahan guys, khusus untuk yang nggak pakai kompas ya. Kalian pergi ke CLI interface di sini dan kalian coba ya parameter post hold without mag. Di sini post hold without mag defaultnya off guys. Nah, kalau misalkan kalian nggak butuh kompas ya, ini kalian wajib on kan. Jadi dia nggak perlu magnetometer ya, nggak perlu kompas kalau misalkan kalian pakai GPS yang nggak support magnetometer. Jadi ini wajib kalian on kan. Cuman karena aku ada kompasnya ya, GPS modulnya itu, ini aku biarin. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya kompas, itu kalian mesti gini guys, kalian off kan, on kan ya. Nah, kayak gini. Ini aku balikin lagi, post hold ini off. Nah, ini aku balikin lagi ya, karena aku butuh magnetometernya. Ini khusus di on kan kalau misalkan GPS kalian tuh nggak support kompas. Oke, ini settingnya semuanya udah ya, untuk GPS, untuk kompas, lalu untuk hover itu udah kita set, karena itu yang paling penting ya kalau misalkan kita menggunakan fitur position hold atau altitude hold ya. Sekarang kita coba tes ya di luar ruangan ya untuk drone-nya. Oke, kita saatnya untuk coba tes ya, kuatnya itu di luar. Oke, ini pagi hari, mudah-mudahan cuacanya bagus ya, nggak banyak angin. Jatuh. Oke, kita nyalakan dulu untuk remote-nya. Oh ya guys, yang perlu aku kasih tahu ya, kalau misalkan kalian mengandalkan GPS dan kompas ya, itu ada baiknya, terutama kalau misalkan position hold yang menggunakan magnetometer ya, kalian mesti calibrate guys untuk kompasnya supaya arah mata anginnya tuh bisa bener ya.
caranya gimana, ini aku kasih tahu. Ini kita coba colokin. Oke. Nah, terus untuk kalibrate magnetometernya itu kalian gunakan gestur guys, yang stick kanan ini ke bawah, terus stick kiri ini ke pojok kanan atas ya. Nah ada bunyi bip bip 2 kali. Terus ini ketika aku goyangkan dia akan bip bip 7 kali ya. Nah 7 kali. Ini kalian ada waktu 30 detik guys untuk ngekalibrate ya. Ini biasanya aku lakuin puter, kemudian puter, kemudian puter seperti ini. Semuanya dites 360 ya untuk aksisnya. Oke, terus kita arahin. Nanti dia akan bunyi bip bip 3 kali guys kalau udah selesai. Nah udah bip 3 kali, itu artinya udah ke kalibrate guys. Oke, kita akan coba terbangin ya. Ini untuk GPS itu udah dapat 20-an ya satelit. Terus untuk arah mata angin kita akan coba begitu kita take off ya, kita coba arming. Oke, kita langsung terbang. Oke, nah biasakan kalau kalian menggunakan GPS kalian coba terbang lurus dulu guys. Ini supaya arah home point-nya itu bisa cepat terdetek ya. Nah ini arah home point-nya kita coba. Oke, ini udah mulai benar arah home point-nya. Kita lurus-lurus saja sini. Oke, kita coba terbang lurus lagi. Oke, arah home point-nya udah terdetek ya di situ. Sekarang kita coba arah mata anginnya, arah kompasnya. Di sini arah menghadap barat ya. Oke, di sini utara udah bener karena rumah saya ini menghadap utara guys. Oke, arah kompasnya juga sepertinya udah oke. Kita akan mulai coba altitude hold ya. Kita coba muter-muter dulu di sini. Oke, kita akan coba di ketinggian yang agak tinggi aja biar kalau ada apa-apa itu nggak ada masalah. Oke, nah kita akan coba ya altitude hold 1 2 3. Oke, ini altitude hold guys udah diaktifin. Di situ udah position hold ya untuk fly mode-nya. Dan ini kalau kalian lihat ini untuk throttle-nya itu aku nolin guys di sini tuh. Aku udah nggak pegang apa-apa ya di sini. Dan dia stabil ada di atas. Ini berarti udah oke ya. Emang nggak goyang-goyang karena di atas pasti ada banyak angin ya di situ. Tapi sepertinya sih stabil ya. Dia nggak gerak-gerak nih. Tuh stabil banget. Oke. Kita akan coba take over lagi. Kita jadikan air mode. Kalau misalkan kalian ragu ya, sebaiknya kalian terbang itu jangan air mode dulu atau acro ya. Kalian terbangkan menggunakan stable aja dulu. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan ada apa-apa itu ketika balikinya kalau nggak biasa dengan mode acro nanti bisa jatuh guys untuk kuatnya. Oke, ini aku take over ya di sini. Oke, ini udah aku take over. Oke, agak propose ya tadi ya.
kuatnya. Nah, kita akan coba terbangin agak rendah ya, dekat pilot, supaya untuk membuktikan kalau altitude holdnya itu berfungsi. Oke, altitude hold. Nah, ini udah nggak aku pegang guys untuk remote-nya. Tuh, kalian bisa lihat kuatnya stabil ya di sana. Tuh, ininya nggak aku pegang untuk remote-nya, dan throttle-nya itu juga aku nolin ya, dan dia stabil guys di situ guys. Mantap ini guys, tuh stabil banget. Oke banget ini berarti. Oke, kita akan coba take over lagi. Oke, kita take over lagi. Oh, karena throttle-nya aku gerakin ya, jadi dia agak turun tadi. Jadi ini guys ya, kalau misalkan kalian gunakan position hold, sebaiknya begitu kalian switch itu throttle-nya itu kalian nolkan guys. Karena kenapa? Dia ada sekitar range 20-an% ya dari posisi throttle hover. Dia akan masih bisa dinaikin turunin guys. Nah, kalau kalian nolin itu udah di luar range itu, jadi aman. Makanya tadi ketika throttle-nya itu aku gerakin mendekati throttle hover, dia agak turun ya tadi ya. Oke guys, ini udah mantep banget guys, berfungsi dengan baik ya untuk fitur position hold dari Betaflight 4.6 atau versi 2025.12 ya. Oke, sambil ngabisin baterai kita putar-putar aja guys ini. Mantap. Cuman karena kuatnya ini tuningannya di versi 4.5 jadi agak aneh untuk manuvernya. Mantap. Oh, gimana kalau misalkan begitu manuver kayak gitu kita langsung position hold ya, manuver agak liar. Position hold tetap bisa guys, gila, keren. Oke, mantap guys. Oke, kita take off lagi. Oke ya, udah berhasil dan ini udah terbang 7 menit guys. Buset nih, awet juga nih, kuat. Oke, kita akan landing guys. Oke, mantap. Oke, itu tadi ya hasil pengetesan fitur position hold
menggunakan firmware terbaru dari Betaflight ya, Betaflight 4.6, dan fiturnya berfungsi dengan baik guys. Syaratnya kalian mesti pastiin ya konfigurasi GPS dan juga kompas atau magnetometernya itu udah ngarah dengan benar, baru kalian coba untuk fitur position holdnya. Dan jangan lupa guys, untuk yang menggunakan kompas ya atau magnetometer, kalian wajib untuk kalibrate kompasnya dulu supaya untuk memastikan arah mata angin itu benar ya. Dan tadi coba aku tes ya, walaupun dengan manuver yang lumayan ekstrim, terus aku langsung position hold, dia langsung ngestabilin guys. Jadi walaupun ini kuat kecil ya, kuat 2,2 inci, itu juga bisa menggunakan fitur position hold. Jadi nggak hanya kuat 5 inch ya, tapi emang lebih oke lagi kalau misalkan kuat kalian lebih gede guys. Karena kenapa? Karena kuat yang kecil gini dia akan sedikit banyak akan terinterference dengan ini nih, magnet yang ada di motornya guys. Karena ini kan terlalu dekat ya kalau kuatnya kecil. Kalau kuatnya gede mungkin dia agak jauhan ya untuk magnetnya. Jadi untuk idealnya itu memang di kuat gede, tapi di kuat kecil ini aku buktikan juga bisa oke, fungsinya berhasil dan anteng banget ya ketika di position hold. Oke, paling itu dulu untuk videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.